Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup yang telah menghidupi kami sampai saat ini, yang memelihara kami dan menghimpunkan kami di tempat ini untuk bersama di dalam persekutuan doa pagi. Kami mohon Tuhan menolong kami, menaungi kami dengan rahmat-Mu, memfirmani kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang lebih dekat padamu. Dan pagi ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami dan topanglah kami untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini berdasarkan kitab Nabi Yesaya. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bacaan kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya sekarang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampak pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikian bacaan kita, saudara-saudara. Saat ini kita berkumpul dalam rangka persekutuan doa pagi di Minggu Advent kedua untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacita yang mengubah hidup. Tema yang mengingatkan bahwa merayakan Minggu Advent bukan dan hanya sekedar memikirkan urusan pohon Natal atau sandiwara Natal atau baju yang mau dipakai di hari Natal atau hadiah yang mungkin akan kita terima dan yang mau kita berikan kepada teman dan sahabat kita dan lain-lain lagi sebagai tradisi dalam merayakan Natal. Saya tidak mengatakan bahwa memikirkan hal-hal itu tidak baik dan tidak boleh. Tapi ada yang lebih penting yang saya khawatirkan justru kita lupakan. Yang sesungguhnya tak boleh dilupakan. Tak boleh ditinggalkan dan diabaikan. Yang disebut
oleh tema renungan pagi ini, mengubah hidup. Merayakan Natal harus mengubah hidup yang biasa kita lakukan menjadi hidup dengan kebiasaan baru yang lebih baik dari yang kita pernah melakukan sebelumnya. Perubahan yang didorong oleh rasa sukacita yang disebabkan oleh apa yang tadi kita dengar, khususnya di ayat 5 dan 6. Saudara-saudara, ayat-ayat yang memberitakan tentang anak yang luar biasa, yang dikaruniakan Allah untuk keselamatan umat manusia. Anak yang adalah Sang Maha Kuasa, dengan lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Injil Lukas pasal pertama ayatnya yang ke-31 mengatakan bahwa anak yang luar biasa itu harus diberi nama Yesus, yang lahir di hari yang sekarang kita rayakan sebagai hari Natal. Sebagai orang beriman yang mau merayakan Natal, percayakah kita bahwa bayi Bethlehem yang bernama Yesus adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai? Percayakah kita bahwa Sang Maha Kuasa itu mengenal dan tahu kebutuhan kita? Percayakah kita bahwa Sang Maha Kuasa menaungi hidup kita dengan kuasanya dan mampu mengubah keadaan kita menjadi kita yang lebih baik? Dari keadaan apapun, jadi kita yang berkenan menghamba kepada Allah. Percaya dan sadarkah kita bahwa oleh kuasa Yesus kita bisa berubah jadi manusia yang disebut manusia baru, manusia yang berbeda dari kita yang sebelumnya? Percayakah kita bahwa bayi Yesus yang kelahirannya kita rayakan sebagai hari Natal adalah Sang Penguasa yang mengenal dan mampu mengubah hidup kita? Mesti dijawab oleh kita masing-masing. Semoga kita tergolong pada umat manusia yang percaya akan kemahakuasaan Yesus yang mampu mengubah hidup kita. Berarti bahwa dengan merayakan masa Advent harus ada yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang baru yang harus terjadi? Saudara-saudara, ketika kita percaya bahwa Sang Bayi Bethlehem adalah Sang Penguasa dan Penyelamat atau Juru Selamat umat manusia, maka merayakan Natal adalah perayaan yang seharusnya membuat hidup kita dipenuhi sukacita, yang mendorong kita berubah menjadi manusia baru, menjadi pengikut Yesus, hamba-hamba Allah yang tunduk dan taat akan kehendak Allah, jadi pelaku firman dan saksi-saksi Yesus, orang-orang yang berguna dalam kerajaan Allah. Hingga tema renungan kita menyebutnya sukacita yang mengubah hidup. Sukacita karena Yesus menaungi kita, membuat kita berubah. Saudara-saudaraku, di minggu Advent kedua ini kita diingatkan
bahwa Yesus telah datang ke dunia mengubah kita dari keadaan sebagai orang berdosa menjadi orang berdosa yang diampuni dosanya. Diampuni dosa oleh Yesus bukan berarti kita boleh hidup semau kita, melakukan apa yang kita mau, karena jika kita bersalah toh kita diampuni. Bukan begitu, saudara-saudara. Sebagai orang yang diampuni dosanya, yang telah diubah oleh Yesus, kita harus hidup dengan perjuangan. Hidup dengan berusaha sekuat tenaga. Mengubah gaya hidup kita. Mengubah kebiasaan hidup sehari-hari kita. Bukan berubah karena terpaksa atau dipaksa karena ada yang memaksa. Bukan. Namun berubah yang didorong oleh rasa sukacita yang menumbuhkan rasa syukur atas perubahan yang dilakukan Yesus atas diri kita. Rasa sukacita yang mendorong kita berubah menjadi orang beriman yang berusaha hidup tunduk dan taat sedapat-dapatnya, semaksimal mungkin taat dan tunduk pada firman dan kehendak Allah, sebagaimana telah dilakukan dan dicontohkan oleh manusia Yesus, Sang Juru Selamat manusia untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, bisakah kita melakukan yang demikian? Harus bisa. Bukan karena kita hebat. Dan jangan melakukannya berdasarkan kekuatan kita sendiri. Tapi usahakan hidup taat pada Allah dengan berharap dan bersandar pada pertolongan Allah yang dinyatakan pada kita melalui Roh Kudus. Semoga oleh kuasa Yesus dan pimpinan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang menantikan dan merayakan perayaan Natal di tahun 2023 ini dengan dipenuhi sukacita yang mendorong kita berusaha berubah menjadi manusia baru yang memuliakan Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sukacita yang mengubah hidup. Amin. Saudara-saudara, semoga Roh Tuhan menolong kita untuk makin hari makin memampukan kita memahami apa arti merayakan Natal. Marilah kita sekarang menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dapat mengikuti persekutuan doa pagi GKI Gading Indah saat ini. Kami mohon, jadikanlah kami umat yang lebih dekat pada Bapa dan Yesus Tuhan kami serta Roh Kudus. Jadikanlah kami berkat untuk sesama, untuk siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau berkenan bersama dengan gerejamu, di mana kami boleh hidup sebagai hamba-hambamu dan menjadi saksi-saksi yang menarik orang datang pada Yesus. Selaku umat Tuhan, topanglah kami dalam kehidupan kami di tengah keluarga, supaya keluarga kami juga hadir sesuai kehendak Bapa. Hidup di dalam kerukunan,
hidup di dalam saling mengasihi, saling membantu, saling mengampuni. Kami berdoa, Bapa, tolonglah kami umat-Mu untuk hidup bertanggung jawab dalam tempat di mana Engkau menaruh kami. Bukan hanya di tengah keluarga, tapi mampukan kami hidup bertanggung jawab di tempat kerja, dalam pergaulan dimanapun. Topanglah kami, supaya kami hadir untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa, kuduskanlah kami umat-Mu. Berilah kami rezeki, beri kami iman, beri kami kesaksian yang baik di dalam perjalanan hidup kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden, untuk semua pejabat. Kami mohon supaya semua pejabat bersama pimpinan manapun sampai kepada Presiden untuk melayani bangsa ini di dalam kejujuran, dijauhkan dari tindakan korupsi yang merusak kebersamaan dan keutuhan bangsa kami. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau juga menolong kami, bangsa kami, di dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden. Kiranya Engkau menolong semua bangsa Indonesia untuk boleh memilih presiden dengan bertanggung jawab. Biarlah kebiasaan yang buruk boleh dilepaskan dan kami boleh memilih yang baik, yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah doa-doa kami dan mampukan kami bertumbuh terus di jalan-Mu, dan kami bertumbuh terus di dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Sempurnakan kiranya permohonan doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, kiranya renungan pagi ini dan doa-doa yang kita panjatkan boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, boleh membuat kita lebih menyadari akan tugas-tugas kita sebagai orang beriman. Mintalah doa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan menjadi hamba-hambanya yang setia. Sampai di sini dulu saudara-saudara, sampai ketemu di dalam persekutuan doa pagi lain kali. Sampai ketemu, selamat pagi, selamat bekerja.